Kan di sini tahapan-tahapan berbahaya yang bisa mengantar kepada aksi-aksi radikalisme. Jadi orang itu menjadi radikal, itu tidak datang tiba-tiba muncul langsung dia radikal, tidak. Ada proses yang berlalu. Ya. Ini saya beri gambaran bagaimana cara teroris itu membidik anak-anak muda. Itu orang-orang yang membidik seperti itu ada langkah-langkah. Ya. Ya misalnya anak-anak muda kita yang baru kenal, yang berada dalam lingkungan yang bagus, misalnya berada dalam pendidikan seperti ini, itu tidak langsung dijangkau seperti itu, diajak ayo kamu jadi pelaku bom bunuh diri sana. Ya. Tidak bisa langsung seperti itu, ada tahapan-tahapannya yang dilalui. Nah, ini tahapan-tahapan ini yang ingin saya jelaskan. Setiap orang yang mengantarnya ke sana, ke aksi radikalisme, itu pasti melalui 4 tahapan ini. Ada 4 tahapan ini, salah satunya atau semuanya dia lalui. Tahapan yang pertama, seorang itu dijauhkan dulu dari ilmu syariat, dijauhkan dari ulama yang benar. Iya. Kadang dibuat orang itu senang agama, cinta agama sudah, mulai taat, iya. Senang ngaji, iya. Tapi dia tidak kenal ilmu yang sebenarnya, cuma semangat saja. Terus yang kedua, dia tidak diperkenalkan kepada ulama sebenarnya. Makanya kalau dia belajar misalnya kepada seorang ulama yang lurus, nanti diperingatkan, kamu jangan belajar di situ, bahaya nih orang. Karena itu saya lihat ya di pemikiran trio bom Bali pertama. Ya, trio bom Bali pertama ini mereka orang-orang yang salah memahami ilmu agama. Terus yang kedua, mereka itu hanya mengenal tokoh-tokoh tertentu saja. Usama bin Laden, Usama al-Zawahiri, Abu Qatadah al-Filistini, Abu Muhammad al-Maqdisi. Ini nama-nama saya sebut, buku-bukunya ada yang diterjemah dalam bahasa Indonesia ya. Maaf saya pernah lihat sebagian buku Abu Muhammad al-Maqdisi di Promedia di situ. Sudah diterjemahkan. Ini yang memberi fatwa bolehnya membunuh aparat keamanan. Nah, jadi harus dipahami bahwa mereka ini ya itu tidak mau mendekatkan kepada ulama yang sebenarnya. Ya. Makanya sekarang ini definisi ulama jadi tidak jelas. Ya. Sudah bisa bikin orasi massa, kemudian pegang mic di depan orasi, lantang terhadap pemerintah. Wah ini ulama, Masya Allah. Ya. Makanya belakangan ini banyak ulama yang baru muncul. Ya. Banyak ulama tanda petik yang baru apa? Muncul. Lahirnya dari acara demo-demo. Ya. Itu baru dari dalam sejarah. Ada ulama lahir dari acara demo-demo. Ulama itu kalau dari masa dahulu, itu jelas belajarnya dari mana, tahapan pendidikannya apa, jasanya di tengah umat apa. Itu jelas dari masa dahulu. Guru-gurunya itu jelas, dia ngambil ilmu dari siapa, sanad periwayatannya jelas. Itu ulama namanya. Jelas ya? Ada yang sebagiannya, Masya Allah ya, baru mu'allaf masuk Islam. Ya, terjangkit pemikiran HTI. Sekarang sudah menjadi apa? Pembicara di mana-mana. Kan ini kasihan yang seperti ini. Anak-anak muda kalau dengar orang-orang seperti ini berbahaya. Jadi kalau umat ini dibuat jauh dari ilmu syar'i, dibuat jauh dari ulama yang sebenarnya, akhirnya orang nggak tahu sudah ilmu agama, pegangan dada. Jadi gampang sekali diberi doktrin, diarahkan sana sini. Tapi kalau orang punya pemahaman yang benar, dia kenal ulama yang benar, ini diantara jalan dia bisa selamat. Jalan dia bisa selamat insyaallah ta'ala. Kemudian yang kedua, tahapan yang pasti dilalui juga oleh orang yang radikal, itu pasti benci kepada pemerintah. Dibuat benci kepada pemerintah. Jadi kalau ada orang, diisi ceramahnya, diisi pembahasannya, diisi kalimatnya, mau siapa saja, dia mengajak kepada benci kepada pemerintah, itu radikal itu. Itu ciri radikal. Apakah dia disebut ustadz, apakah disebut anggota dewan, atau disebut apa saja, yang penting dia mengajak untuk benci kepada pemerintah, itu ciri radikalisme. Jadi masalah bukan masalah kecil. Karena kalau seorang itu sudah benci kepada pemerintah, dia akan melakukan apa saja. Ya, dan orang yang tulus tidak seperti itu. Orang yang tulus itu, kalau ada kesalahan, kesalahannya yang dia benci. Tapi dia menghendaki apa? Kebaikan untuk semuanya. Kemudian yang ketiga, ini doktrin-doktrin ideologi sesat. Kalau umat ini sudah jauh dari ilmu syariat, tidak ada ulama yang dia kenal, ulama yang sebenarnya dia kenal. Kemudian dia kerjanya benci kepada pemerintah. Itu seperti anak ayam kehilangan induknya. Dikasih iming-iming, ayo sini-sini. Makan nih, makan. Giring. Sampai masuk di tempat yang diinginkan. Dikasih doktrin. Mulai dikasih pemikiran. Kalau terorisme itu caranya berpikir begini. Pertama dikasih doktrin dulu. Tahu kamu, jihad itu hukumnya apa? Jihad itu hukumnya fardu ain. Wajib atas setiap orang. Jadi ini pikirannya fardu ain. Jihad ini fardu ain, Masya Allah. Kamu kalau tidak berjihad mati, kamu mati jahiliyah. Gawat juga saya nih. Ya. Terus solusinya apa? Ya besok kalau kamu mau ada pendaftaran sana, peledakan, kamu daftar aja di sana. Nah begitu caranya dia doktrin, masuk.
Jelas ya? Perhatikan bagaimana doktrin dimasukkan, caranya seperti itu. Jadi buat dulu, ini pemerintah ini tidak beres, ini pemerintah ini nggak adil, banyak kebijakannya yang buruk, ini pemerintah ini jongos-jongosnya asing, pemerintah ini begini-begini, dibuat benci kepada pemerintah. Sudah penuh dengan kebencian, masukkan doktrin, jihad itu wajib, fardu ain. Belum lagi masuk doktrin pengafiran nanti. Sudah gampang sekali dimarahkan. Mau diarahkan kemana saja gampang. Begitu cara mereka. Makanya kita harus mengetahui tahapan-tahapan ini supaya terhindar darinya. Karena itu belajar itu mudah, belajar agama itu seperti yang saya terangkan tadi. Indah sekali agama itu, membawa kebaikan, banyak pintu ketaatan, pintu sorga. Tapi belajar dari orang yang benar. Dan saya tidak menasihatkan ya terlalu. Sekarang ini banyak viral, ustadz viral. Sebelumnya tidak pernah dikenal. Terkenalnya karena apa? Viral aja. Tapi fatwa-fatwanya masya Allah, fatwa nyeleneh. Ya, di Indonesia ini gampangan sekali semuanya. Ada yang mengangkat dirinya sebagai imam besar Indonesia. Itu bahasa berat. Kalau di Saudi Arabia, ada yang menganggap dirinya imam besar Saudi Arabia, selain daripada raja, itu sudah digantung itu besok di pengadilan. Sebab itu namanya memecah belah negara. Imam besar negara itu cuma kepala negara. Kalau mengatakan imam besar negara itu cuma satu, Bapak Presiden saja. Itu dihukum syariat. Ya. Ini hal-hal yang seperti masuknya dari mana? Itu doktrin. Dari ideologi yang menyimpang. Kemudian yang terakhir, dari tahapannya juga, pasti akan memuji aksi-aksi radikalisme. Ya, jadi lihat saja, kalau ada aksi radikalisme dia puji, dia kasih bagus. Nah, ini menunjukkan ini orang ada tahapan yang masuk di situ. Makanya dari kejadian peledakan di WTC itu tanggal 11 September, itu para ulama menyuarakan mungkarnya hal yang seperti itu. Sebab itu tidak ada dalam syariat pembenaran. Yang melakukannya siapa? Kalau dia warga negara, berarti dia sudah membuat pengkhianatan yang besar. Kalau dia orang asing yang masuk ke dalam negara, maka namanya orang asing masuk kan ada stempel di bandara. Itu akad perjanjian untuk menjaga apa? Tidak berbuat keonaran. Ini dia meledakkan. Dia keliru di segala keadaan di hukum syariat. Karena itu dalam Islam hal itu adalah hal yang diharamkan, tidak diperbolehkan, diingkari oleh para ulama.